Jadi dalam video ini saya akan sampaikan adalah penting sekali sebelum kita sukses di dalam karir, pekerjaan, bisnis, dan sebagainya, kita memiliki mindset yang benar. Bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda bisa nonton dulu, jangan lupa Anda komen di bawah, dan juga Anda bisa share ke teman-teman Anda kalau Anda rasa ini sangat bermanfaat. Karena saya percaya, sharing is caring. Dan jangan lupa juga Anda tekan tombol subscribe supaya Anda bisa mendapatkan video-video yang terupdate dari saya. Dalam video ini, khususnya saya ingin sampaikan kepada Anda adalah bagaimana orang-orang yang miskin bukan bertambah miskin, tetapi bertambah kaya. Ya, ada bedanya kalau kita sering mungkin melihat atau mendengar atau menonton video-video ya, atau orang bercerita tentang jangan jadi orang miskin ya, atau perbedaan antara orang miskin orang kaya apa? Orang miskin misalnya dia selalu mengeluh, orang miskin dia selalu kurang wawasan dan sebagainya. Orang kaya adalah orang-orang yang mau berkembang terus. Yes, itu salah satu yang benar. Nah, cuma di sini saya ingin tekankan kepada Anda adalah banyak orang yang sekarang dengan banyak tekanan, dengan banyak perubahan, dengan banyak segala macam hal yang membuat kita tertekan, akhirnya apa yang harusnya kita bisa lakukan dengan lebih baik, mungkin kita terhambat, terdistract, kebutuhan makin tinggi dan sebagainya. Ada beberapa juga yang terpaksa dirumahkan karena ada hal-hal di mana dia di pekerjaan itu harus ada efisiensi dan sebagainya, harus dirumahkan. Dan juga banyak bisnis-bisnis yang juga melihat, saya lihat juga banyak yang collapse, banyak yang ya tidak berhasil. Ya, walaupun mereka sudah investasi dengan harga yang cukup mahal dan besar dan sebagainya, tetap tidak ada hasil yang bermanfaat. Nah, jadi di dalam kehidupan kita, pastinya kita juga berpikir bagaimana kita bisa keluar dari situ. Ya, ada satu pemikiran miskin tambah miskin atau miskin tambah kaya. Anda mau yang mana? Ya, tentunya pasti miskin tambah kaya. Ya, sekali lagi miskin bukan hanya tentang finansial, tapi miskin pikiran, miskin hati, miskin juga wawasan dan sebagainya. Ya, jadi miskin bertambah miskin. Kenapa? Karena satu, saya suka komplain. Saya selalu komplain. Kalau saya komplain, ya akhirnya setiap hari itu tidak ada satu rasa di mana kita merasa satu berkat dari Tuhan. Ya, selalu kita komplain ini. Ah, ini bagaimana sih? Ini nggak jalan, itu nggak jalan, ini begitu. Saya kenapa sih hidupnya begini? Kenapa sih saya nafsunya begini? Kenapa sih saya begini? Kenapa? Sehingga kita komplain terus. Kita seperti tidak pernah puas di dalam kehidupan kita. Kita komplain. Kita menyalahkan ini, menyalahkan itu. Semuanya dikomplain. Kamu sih begini, kamu sih begitu, kamu sih begini. Semuanya dikomplain. Baru pagi-pagi, udah hujan nih. Udah gitu siang sedikit, aduh macet nih. Udah macet, aduh dan sebagainya. Semua komplain. Nah, bukannya berarti komplain itu tidak boleh. Tentunya kita sebagai manusiawi, wajar kita komplain ya. Tapi kalau kita komplain terus-terusan, lama-lama hidup kita, pikiran kita penuh dengan komplain. Kita tidak bisa melihat sesuatu yang lebih baik, tidak bisa melihat sesuatu yang positif di balik itu semua. Selalu kita komplain. Kita banding-bandingkan. Dia begitu, dia begini, selalu dibanding-bandingkan. Si ini beli bagus, ini lebih bagus. Dia punya motor bagus nih, kita motornya biasa aja. Dia punya mobil bagus nih, kita selalu begitu. Jadi kita komplain terus. Ya, satu. Kedua, kita iri hati. Nah, kita iri hati. Kalau kita cemburu ya dengan orang, cemburu masih mending. Wajar kita ada satu rasa kecemburuan ya. Wajar kita ada rasa kecemburuan sosial, kecemburuan apa, kita wajar. Tapi saran saya jangan dibiarkan terus. Kalau kita terus-terusan dibiarkan, lama-lama kita tidak bisa melihat sesuatu yang positif. Terus-terusan kita akan jealous. Terus-terusan kita akan melihat sesuatu yang kayaknya aduh, ini kok kita selalu jealous dengan orang gitu kan. Kayaknya di pikiran kita tuh selalu nggak puas gitu ya. Selalu kita iri dengan orang lain, selalu iri. Saya punya motor, iri dengan yang punya mobil. Yang punya mobil, iri dengan punya mobil bagus dan sebagainya. Yang punya mobil bagus, iri dengan yang punya mungkin mobilnya 10. Yang punya mobil 10, iri sama yang punya pesawat terbang, mungkin punya jet pribadi, mungkin punya yacht. Yang punya yacht, yang punya pesawat terbang, punya jet pribadi, iri sama yang orang udah punya yacht, punya pesawat terbang, punya jet pribadi, punya pulau sendiri. Ya, kalau kita terus-terusan iri, kapan kita akan bisa bersyukur? Ya, selamanya kita akan merasa saya miskin terus kan? Miskin pikiran, miskin hati. Jadi kita kalau iri terus ya, kita tidak akan bisa bersyukur, tidak bisa bahagia. Hatinya tuh selalu ada yang kurang. Nah, kenapa kita lihat banyak orang-orang yang sudah hebat, sudah terkenal, sudah famous, sudah wah di mana-mana orang tahu dan sebagainya, bahkan dia movie star bisa end up bunuh diri. Kenapa? Nah, itu mungkin di hatinya tuh ada yang kurang. Entah dia jealous, entah dia mungkin kurang bersyukur, entah dia komplain dan sebagainya. Dia tidak merasa happy walaupun dia begitu luar biasa, merasa kesendirian. Ada something yang missing di dalam pikiran dia, dalam hati dia. Akhirnya banyak bintang-bintang film yang terkenal bunuh diri.
ya, karena mereka merasa sesuatu yang kurang di dalam apa yang dia lakukan di dalam kehidupan dia. Itu kan sangat-sangat bahaya. Jadi intinya adalah iri hati bisa terus-terusan seperti itu. Kalau kita entertain, kalau Anda entertain terus, lama-lama bisa jadi kita selalu kurang, selalu kurang, selalu kurang. Jadi kita miskin terus kan, ya. Maka kita tidak pernah puas. Terus yang ketiga adalah dendam, ya, dendam. Dendam di hati itu yang, wah, pokoknya saya harus balas. Dia pernah nyakitin saya. Ada orang bilang ini, pokoknya kalau kamu baik sama saya baik sama kamu. Tapi kalau kamu jahat sama saya juga jahat sama kamu. Ya kan? Kita, orang jahat sama kita, kita jahatin balik. Ya, orang kesal sama kita, kita marah juga. Ya itu sih boleh. Ya maksudnya wajar sebagai manusia, bukannya boleh. Wajar sebagai manusia berpikir begitu. Aduh, kesel banget. Dia nggak balas chat saya, masa saya mesti balas juga? Pokoknya kita kesel. Pernah disakiti, pernah dilukai, pernah dihianati, ya. Saya juga bisa merasakan bagaimana orang-orang dihianati, dibohongi, ditipu dan sebagainya. Pasti dia ada kekesalan di hati. Ya, cuman kalau itu tidak kita keluarkan, itu kita tidak bereskan, kita tidak bisa berdamai dari itu. Kita akan terus menjadi satu toksik dalam pikiran kita, dan akhirnya kita tidak akan sembuh. Kita akan terus merasa sedih, merasa sakit, merasa segala macam. Akhirnya tidak bisa berkembang. Kita jadi merasa miskin terus, miskin kesehatan, miskin pikiran dan sebagainya. Karena kita masih marah, kita masih dendam. Ya, itu harusnya kita bisa berdamai. Memang tidak mudah, betul. Memang ada yang perlu proses terapi, ada perlu pemulihan hati, perlu memaafkan dan sebagainya. Tapi kalau tidak dilakukan, ya kita jadi toksik. Dan racunnya bukan di mereka yang pernah mengkhianati kita, yang pernah membuli kita, yang pernah mencemoohkan kita, yang pernah membohongi kita. Bukan di sana toksiknya, di kita toksiknya. Racunnya di kita. Jadi bisa jadi mungkin mereka hidupnya biasa-biasa aja, mereka udah happy dan sebagainya, bisa move on. Kita aja yang nggak bisa move on. Kenapa? Karena kita masih kesel, masih sedih, masih trauma, masih marah, masih pengen balas. Jadi kita mau balas, ya, balas kejahatan dengan kejahatan, balas kemarahan dengan kemarahan, balas kekesalan dengan kekesalan. Akhirnya hidup kita nggak damai, not peaceful. Ya kan, nggak enak juga. Ya Anda kan merasa begitu terus. Bisa jadi mungkin kalau lama-lama ya Anda akan terganggu secara pikiran, secara stres, secara segala macam. Nanti depresi kalau dibiarkan bisa setengah gila, kan bahaya. Hati-hati, komplain, iri, dendam. Ya, kalau ada ini di hati segera bereskan. Kalau nggak ini bahaya, ini pikiran kita nggak akan bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Mungkin kita cepat marah, mungkin kita cepat kesel, mungkin kita jadi apa-apa tuh baperan, sensitif. Karena mungkin ada ini di dalam hati kita yang nggak pernah kita beresin. Maybe, right? So, gimana dong? Ini berarti miskin tambah miskin. So, harusnya gimana? Kita bisa miskin, memang kita miskin. Saya juga begitu, miskin pikiran kita, miskin mungkin penalaran kita, miskin wawasan kita, miskin kalau kita tidak mau belajar dengan banyak orang, tidak mau mengubah pikiran kita, mengubah hati kita jadi lebih baik, lebih sabar, lebih tenang, ya, lebih tidak marah, ya kan, itu kan miskin. Nah, tapi kita bisa makin kaya, makin kaya, makin kaya, makin bahagia, makin terus maju kalau kita melakukan 4B. B yang pertama adalah berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong berikan saya kekuatan, berikan saya satu hal yang saya bisa kuat menghadapi ini semua. Saya tidak bisa dengan kekuatan saya, tapi saya bisa dengan kekuatan Tuhan untuk bisa mengalahkan ini, mengalahkan pikiran, mengalahkan rasa-rasa saya ingin marah, jealous dan sebagainya. Tuhan berikan saya hikmat, berikan saya kebijaksanaan sehingga saya bisa melakukan yang baik, sehingga saya bisa mengampuni orang-orang yang menurut saya kurang baik buat saya. Saya bisa mengampuni orang-orang yang marah sama saya. Saya bisa mengampuni mereka sehingga saya bisa sembuh. Doa sama Tuhan, ya, luangkan waktu, alokasikan waktu untuk berdoa terus intens dengan Tuhan, ya, berdoa. Lalu bersyukur. Kita harus selalu bersyukur, ya kan? Apapun kita bersyukur. Orang lain naik motor lebih bagus, kita naik motor biasa, bersyukur. Kita punya motor, ya, bersyukur kan? Kita jalan kaki, orang lain pakai motor, bersyukur. Ada orang yang nggak bisa jalan. Terus kita mungkin agak sedikit jalannya tertatih-tatih dan sebagainya, mungkin tidak seperti normal. Bersyukur, masih ada orang yang bahkan tidak bisa jalan sama sekali. Ya kan? Kita di kursi roda nggak bisa jalan, masih bersyukur. Bahkan orang yang tertidur, bed rest masih ada. Jadi kita selalu bersyukur dengan keadaan kita. Kita tidak bisa selalu melihat orang di atas. Kita bersyukur. Tuhan masih kasih berkat dengan apapun yang kita miliki. Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan selalu akan bersama-sama kita, menyertai kita selalu. Dan Tuhan pasti akan menyediakan kebutuhan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan.
Keperluan kita selalu disediakan, bukan keinginan kita. Beda ya. Kalau keinginan sih beda lagi. Ini kebutuhan. Jadi kita nggak usah khawatir. Pasti kebutuhan, keperluan utama kita pasti disediakan. Ada jalan Tuhan. Kalau kita bersyukur. Kalau kita selalu komplain, iri hati, ya kita tidak akan bisa melihat kebaikan Tuhan. Lalu belajar. Ya, belajar. Belajar dong, kita belajar terus. Gimana caranya? Karena zaman sekarang, mau di bisnis, mau di pekerjaan, mau di sekolah, mau di segala macam, tiap hari pasti ada hal-hal baru yang harus kita belajar. When you stop learning, you stop growing. When you stop growing, you die. Banyak pembelajaran-pembelajaran yang bisa kita belajar. Sebagai manusia, kita mesti belajar banyak. Bukan hanya belajar tentang pekerjaan kita. Mungkin betul secara profesional kita bekerja. Kita mesti tingkatkan pembelajaran kita di dalam karir kita. Leadership-nya kita tingkatkan, pembelajaran tentang soft skill, negotiation kalau di bidang sales, atau kalau kita sebagai pebisnis belajar bagaimana sebagai seorang pemimpin perusahaan bisa memimpin perusahaan dengan baik dan sebagainya. Kita masih belajar terus, ya. Sebagai ibu rumah tangga juga masih belajar, sebagai parent masih belajar, sebagai student masih belajar. Everything we need to learn, right? So learning, when you stop learning, you stop growing. When you stop growing, you die. So belajar terus, belajar terus. Belajar bukan hanya nonton, baca, catat, bukan. Belajar dari setiap kejadian, belajar dari setiap kesalahan, belajar dari setiap kegagalan. Jadi tidak ada kata gagal, tidak ada kata kita tidak berhasil, tidak ada kata itu. Tidak ada kata saya tuh salah. No, it's not your fault, it's not your mistake. Many people, all of us make mistake. Ya, kita semua membuat kesalahan, tapi kita belajar dari kesalahan, belajar dari kegagalan, belajar dari penolakan. Kita belajar. Everything we learn dari kejadian, situasi, dan sebagainya. Everything we learn. Kita tidak lihat sesuatu kegagalan, kita lihat pembelajaran. Tidak lihat sesuatu penolakan, suatu pembelajaran. Right? Yang terakhir adalah berdampak. Ya, berdampak. Berdampak adalah kita berdampak positif untuk hidup orang tua kita, berdampak positif untuk pasangan kita, istri kita, suami kita, berdampak positif buat tetangga kita mungkin, berdampak positif buat lingkungan pekerjaan kita, berdampak positif buat karyawan kita. Kita berdampak positif. Jangan berdampak negatif. Ada kita orang jadi takut, ada kita orang jadi marah, ada kita malah yang tadinya orang termotivasi malah jadi down karena omongan kita, kata-kata kita yang membuat orang jadi down. Kan kita tidak berdampak. Orang lagi semangat-semangat dimarahin, orang lagi ketawa-ketawa kita bilang jangan banyak ini nih. Jadi nggak berdampak positif. Ya gimana orang akan merasa bahagia dekat-dekat kita kalau kita ada di sana, ya pulang ke rumah udah marah, belum apa-apa udah diem, udah jutek. Ya gimana kita mau berdampak positif, kita sendiri bermasalah. Ya, jadi kita harus berdampak positif, bukan hanya cuma kata-kata, kelakuan kita, perbuatan kita, ya sikap kita. Everything is about positive things. Coach, ngomongnya gampang, betul ngomongnya gampang. Ya, tapi bukan hanya ngomong kan. Ayo kita sama-sama berubah. Ya, berubah tidak mudah. Siapa bilang berubah mudah? Ada yang perlu tahunan, perlu mungkin ya terus dan terus dan terus. Ya, tapi kalau kita tidak berubah, kita lama-lama akan makin miskin. Ya, tergantung kita. Ya, kalau kita omong saja, tidak dilakukan, tidak ada hasil apa-apa. Yuk, progres. Ya, tadinya kita komplain, jadi mulai bersyukur. Tadinya kita iri, jadi kita mulai melihat sesuatu yang, wah ternyata ada baiknya, ada positifnya. Tidak mudah pastinya. Tetapi, kalau kita ingin makin kaya, ya kita harus mulai pindah dari yang kiri menuju yang kanan. Memang tidak mudah, perlu hikmat Tuhan. Tapi saya percaya, dengan kita punya niat yang baik, kita punya niat yang baik untuk bisa melakukan yang positif, pasti Tuhan akan berikan jalan yang terbaik. So, sukses selalu. Semoga bisa bermanfaat buat Anda. Salam Closer.